Sudah, Pak. Oke, jadi kita masuk ke pertemuan 11. Ini membahas tentang penanganan limbah ya, laboratorium biomedis. Jadi kita akan fokus tentang limbah di hari ini. Ya. Oke. Nah, sebenarnya ini kelanjutan dari materi 9 dan 10 ya kemarin ya. Jadi kalau 2 minggu lalu kita bahas soal pendataan alat kimia, bahan kimia gitu ya. Terus cara menangani bahan-bahan berbahaya. Nah, sekarang kita coba tutup siklusnya dengan membahas apa yang terjadi setelah kita pakai bahan-bahan itu. Jadi ini kayak lingkaran lengkap gitu ya, dari mulai masuk ya, terus dipakai sampai dibuang dengan aman. Intinya, sebagai profesional biomedis ya, kayak kita nggak cuma bertanggung jawab saat pakai aja gitu bahannya. Jadi bukan cuma tahu pakai aja gitu ya, tapi juga sampai menangani limbahnya dengan benar ya, dengan tepat dan benar gitu. Nah, setelah mengikuti pertemuan ini ya, target kita itu akan terpenuhi. Beberapa targetnya adalah yang harus kalian kuasai, seperti kalian harus bisa bedain ya jenis-jenis limbah yang ada di laboratorium biomedis ya. Kemudian yang kedua, kan bisa memahami prinsip penanganan limbah yang aman. Karena ini krusial banget gitu ya. Nah, ketiga, kalian harus tahu bagaimana cara memisahkan limbah berdasarkan karakteristiknya gitu. Jangan sampai salah buang. Tuh, keempat, kita akan bahas pengelolaan apa limbah spesifik yang ada di biomedis. Dan terakhir, kalian juga perlu tahu regulasi-regulasi apa yang berlaku di Indonesia yang terkait dengan limbah. Nah, kenapa ini penting banget ya? Jadi, karena lab biomedis itu kan seperti yang sudah dipelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya, itu menghasilkan limbah yang bisa jadi itu infeksius ya, bisa toksik ya. Dan kalau salah penanganan itu bisa bahaya banget gitu ya buat kesehatan dan lingkungan gitu. Nah, definisinya apa? Jadi, limbah laboratorium itu sebenarnya adalah semua bahan-bahan buangan dari kegiatan lab yang udah nggak kepake lagi dan berpotensi bahaya. Nah, bahayanya ini macam-macam ya. Jadi, bisa contohnya bahayanya infeksius ya. Kenapa? Karena ada patogen. Bisa kimia berbahaya. Bisa toksik, korosif, reaktif, atau gampang terbakar gitu. Nah, terus ada juga yang sifatnya itu tajam kayak jarum, ya. Jarum baik itu tumpul pun tapi bisa juga melukai kan? Atau kaca yang pecah. Nah, seperti itu. Nah, di beberapa lab tertentu bahkan ada radioaktif, ya. Apalagi kalau dia itu ada ronsen, X-ray dan lain-lain ya, gitu. Nah, yang menarik kalau di laboratorium biomedis itu seringkali limbahnya itu kombinasi. Ya, jadi beberapa karakteristik yang disebutkan di sini ya. Jadi penanganannya itu kalau sudah kombinasi seperti itu juga harus ekstra hati-hati. Nah, nah, coba kita lihat ya kenalan dia kita dengan kategori utama limbah ya. Yang pertama kita coba lihat infeksius. Nah, ini yang paling sering kalian temui di lab biomedis ya. Contohnya seperti kultur mikroba ya, atau sampel darah pasien gitu ya yang sudah terkontaminasi ya. Kemudian ada limbah kimia. Limbah kimia ini apa? Contohnya seperti bahan-bahan kimia bekas atau yang kadaluarsa, kayak contohnya tuh peluru-peluru organik yang sudah dipakai gitu ya. Asam, basa atau regen-regen kimia lainnya. Ketiga, ada limbah tajam. Nah, ini yang kalian harus ekstra hati-hati. Contohnya apa? Jarum suntik bekas ya, pisau bedah atau kaca yang pecah. Nah, bayangkan ya kalau misalnya kalian itu tertusuk jarum bekas sampel pasien, bekas darah pasien. Risikonya besar gak? Besar ya. Apalagi kalau misalnya dia itu membawa eh, bakteri patogen atau virus ya. Nah, kalian bisa kena, terpapar jadinya. Maka ketiga kategori ini harus kalian pahami betul cara penanganannya masing-masing ya. Nah, ada kategori tambahan ya. Jadi eh, pertama ada limbah patologis. Nah,
Ini contohnya apa? Seperti jaringan tubuh, ya misalnya contohnya hasil hasil biopsi, ya kan? Nah, organ, ya. Nah, terus ada juga limbah farmasi, ya. Contohnya seperti obat-obatan yang udah kadaluarsa, antibiotik yang nggak terpakai, gitu. Nah, kemudian ada limbah sitotoksik. Nah, ini apa artinya? Limbah yang bersifat toksik terhadap sel. Contohnya kayak macam obat kemoterapi, ya, atau agen anti kanker, ya. Dan yang ketiga adalah, yang terakhir adalah limbah radioaktif. Nah, ini untuk lab-lab tertentu ya, yang pakai bahan-bahan pelacak radioaktif dalam penelitian atau penginderaan atau pencitraan. Itu ya. Nah, kalau kalian perhatiin, yang sebagian besar kategori ini sangat relevan sama laboratorium biomedis. Makanya pengetahuan ini wajib banget kalian kuasai ya. Nah, sistem kode warna ya. Jadi ada kode warna gitu ya untuk limbah laboratorium ya. Nah, kode ini penting untuk identifikasi limbah. Jadi untuk mempermudah pemisahan limbah kita pakai sistem warna yang standar. Contohnya kalau merah, merah itu adalah untuk limbah yang infeksius. Kuning untuk bahan kimia berbahaya. Hitam untuk limbah umum ya. Terus ada ungu-ungu untuk yang sitotoksik, abu-abu untuk radioaktif, oranye untuk limbah tajam gitu ya. Nah, bayangin kalau bisa di lab itu ya gak ada sistem warna gini, pasti chaos ya. Ya, mana yang infeksius, mana yang radioaktif nggak bisa kita ketahui gitu. Ya, jadi setiap orang bisa nanti salah buang jadinya. Dan itu berbahaya banget gitu. Nah, jadi penting diingat setiap wadah limbah harus diberi label yang jelas dan ada simbol bahayanya apa. Nah, di laboratorium apa diagnostik ya, biomedis itu paling sering kalian temui kalau nanti di dunia kerja itu nanti ada kantong merah ya. Itu untuk limbah infeksius dari sampel pasien ya. Dan wadah oranye untuk limbah tajam dari prosedur pengambilan sampel. Contohnya seperti jarum suntik gitu ya kan, kapas dan yang lain gitu ya. Oke. Nah, penanganannya seperti apa kalau limbah yang infeksius ya? Next slide. Jadi dia itu punya harus penanganan khusus ya. Karena dia itu bisa menyebarkan penyakit ya. Nah, metode paling umum adalah autoclave. Jadi kita sterilisasi pakai uap panas ya pada suhu 121 derajat Celcius, tekanan tertentu selama 30 menit, 15 sampai 30 menit ya. Ada juga inaktivasi kimia itu pakai desinfektan. Seperti contohnya pemutih ya atau klorin ya untuk beberapa jenis limbah ya. Nah, untuk limbah patologis yang lebih serius ya, yang dia itu sangat-sangat berbahaya gitu virusnya ya. Nah, itu biasanya harus diinsinerasi atau dibakar ya pada suhu tinggi di atas 800 derajat ya. Dan yang nggak kalah penting adalah bahwa limbah infeksius ini harus dikemas ya dalam wadah khusus yang anti bocor. Kemudian ada simbol biohazardnya gitu. Nah, kemudian penyimpanan sementara juga harus di area khusus ya, dan suhunya itu terkontrol. Nah, contoh nyata ya, nanti kalau di lab biomedis itu ada kultur bakteri, virus yang udah selesai dipakai ya gitu. Media kultur yang terkontaminasi ya, atau ada alat sebagai apa alat sekali pakai ya, yang udah kontak dengan darah pasien ya. Nah, semua itu harus di autoclave dulu sebelum nanti dibuang supaya dia itu steril, hilang semua yang patogen-patogennya itu. Jadi tidak akan menimbulkan bahaya bagi orang lain, termasuk orang yang menangani limbah itu nanti. Nah, kalau limbah kimia diapain, Pak? Jadi ini penting ya. Jadi jangan mencampur limbah yang tidak cocok atau yang tidak kompatibel ya. Bayangin kalau bisa kalian campur asam sama basa tanpa ada kontrol. Nah, itu bisa meledak ya. Nah, beberapa jenis limbah kimia juga bisa dinetralisasi dulu ya sebelum dibuang. Misalnya contohnya asam sama basa itu bisa dinetralisasi. Tapi kalau untuk yang lain itu harus dikumpulkan di wadah terpisah. Bisa contohnya seperti pelarut organik ya, logam berat, cyanida. Nah, itu semuanya punya wadah sendiri-sendiri gitu ya. Dan setiap wadah itu harus dikasih label yang jelas ya. Tulis apa apa isinya ya, apa bahayanya gitu. Dan yang terakhir, limbah bahan kimia berbahaya ini harus diserahkan kemana? Ke perusahaan pengelola
limbah B3 yang berlisensi. Jadi nggak bisa kita sembarangan buang ke tempat sampah. Yang untuk sampah domestik nggak bisa. Itu harus diserahkan ke transporternya berizin, pengumpulnya juga nanti berizin, yang juga nanti memanfaatkannya itu berizin gitu. Ya, jadi bukan dibuang sembarangan ya. Nah, ingat nggak waktu pertemuan 910 kemarin ya kita udah bahas sifat-sifat bahan kimia gitu ya. Nah, pengetahuan itulah kita juga sama kita aplikasikan terkait dengan limbah ya. Kita nentuin cara buang limbahnya itu dengan aman ya. Sesuai dengan MSDS ya minggu lalu ya, Material Safety Data Sheet ya. Kalau yang limbah-limbah tajam diapain, Pak? Gitu ya. Ini perlu perhatian ekstra juga karena risikonya ganda ya. Kenapa? Bisa melukai. Yang pertama bisa bikin luka, yang kedua bisa menularkan infeksi gitu. Jadi dua ya. Jadi dia itu istilahnya itu seperti pedang bermata dua gitu. Ya, satu sisi melukai, satu sisi dia bisa menularkan penyakit gitu. Jadi yang pertama harus kalian ingat adalah pakai wadah khusus limbah tajam yang bisa tahan gitu terhadap tusukan atau safety box gitu ya. Dan jangan pernah kalian isi wadahnya itu sampai penuh. Maksimal 3/4 aja gitu. Jangan sampai sepenuh-penuhnya gitu ya diisi. Ya. Jangan coba-coba menekan atau apa namanya? Biar muat banyak gitu ya kan Pak. Masih banyak nih sampahnya yang bisa masuk ke safety boxnya. Bentarlah saya tekan dulu sampahnya gitu ya kan. Biasa kalau kita di rumah ada tong sampah kan kita tekan ya sampah ya. Biar bisa muat gitu sampah lebih banyak. Nah, kalau yang terkait dengan limbah tajam nggak bisa kita tekan-tekan. Bahaya. Bisa nanti tangan kita itu malah ketusuk jadinya waktu nekannya itu. Atau waktu ditekan rupanya ada yang loncat. Pas loncat nanti jarumnya itu kena ke kulit kita. Nah, nggak boleh. Jadi ini dilarang ya. Jangan coba-coba tekan atau mengkompres isi wadahnya karena bisa tertusuk. Nah, setelah hampir penuh, ya, tadi 3/4 tadi ya, tutup rapat dan kunci wadahnya gitu. Nah, untuk jarum, ya, jarum, spuit, ya, itu jangan dipisah, buang sebagai satu unit utuh, ya. Simpan di lokasi yang aman, jauh dari jangkauan anak-anak juga, ya, atau orang-orang yang nggak berwenang, gitu. Nah, kenapa ini penting banget, ya? Karena kalau kalian tertusuk, misalnya itu jarum bekas, ya, nah itu ada resiko infeksi. Contohnya seperti virus ya, HIV lah, hepatitis B, hepatitis C, ya. Jadi jangan main-main sama penanganan limbah tajam seperti ini ya. Sampai sini suara saya masih oke ya? Nggak putus-putus ya? Masih dengar, Pak. Masih ya? Oke. Nah, kita masuk ke prinsip 3R. Jadi ini pendekatan yang lebih sustainable ya dalam pengelolaan limbah ya. Jadi prinsip 3R, apa itu R? Yang pertama, R, reduce, artinya kurangi. Maksudnya kalian harus pakai bahan kimia itu ya seminimal mungkin sesuai dengan kebutuhan. Jadi ya kalau kalian ada eksperimen atau penelitian, atur dengan baik. Jangan banyak bahan yang sisa, ya. Karena bahan sisa nanti jadi limbah, gitu ya. Kalau bisa kalian bisa pakai teknik mikroskala ya. Nah, R yang kedua adalah reuse, ya. Atau guna ulang. Misalnya contohnya ada gelas kimia yang bisa dicuci terus dipakai lagi atau wadah yang bisa disterilkan ulang kalau aman gitu ya. Bahkan sebenarnya kayak pelarut misalnya contohnya seperti etanol, ya kan? Enheksan. Nah, itu bisa dipakai lagi lewat distilasi. Jadi limbahnya sisanya itu ya didestilasi ulang lagi gitu, ya. Nanti bisa dipakai lagi itu pelarutnya gitu ya. Nah, yang ketiga adalah recycle atau daur ulang ya. Jadi pisahkan limbah-limbah yang masih bisa didaur ulang, contohnya seperti kertas, kardus, plastik, ya, logam, atau kaca yang tidak terkontaminasi. Jadi jangan langsung buang semua ya, mentang-mentang limbah udah buang aja semua. Ya kita pisah-pisahkan mana yang bisa kita masih bisa kita pakai lagi, didaur ulang lagi gitu ya. Jadi jangan langsung buang semua limbah berbahaya kalau masih ada yang bisa diselamatkan gitu. Nah prinsip ini sebenarnya nggak cuma bagus buat lingkungan, tapi juga bisa hemat biaya pengelolaan limbah di laboratorium ya. Oke, sekarang kita lihat regulasi ya.
peraturan dan persyaratan yang berlaku di Indonesia ya, dan di internasional juga. Jadi pengolahan limbah di laboratorium itu nggak bisa asal-asalan. Kenapa? Ada banyak regulasi yang mengaturnya. Ya, di level internasional ya, contohnya ada WHO Laboratories Biosafety Manual. Ini jadi pedoman untuk pengolahan limbah infeksius ya. Terus ada CDC Guidelines dan OSHA standar. Nah, itu untuk keselamatan kerja di lab ya. Nah, di Indonesia ada peraturan pemerintah PP ya, nomor 22 tahun 2021 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Sama juga ada keputusan Menteri Lingkungan Hidup tentang pengelolaan limbah B3 ya. Terus ada standar seperti ISO 15190 ya, khusus untuk laboratorium medis ya. Nah, yang penting adalah bahwa setiap laboratorium harus punya SOP ya. Tahu apa SOP itu? Standard Operating Procedure ya untuk pengelolaan limbah. Jadi kalau nanti kalian kerja ya di lab manapun, mau di Prodia nanti kalian kerja di Paramita ya atau lab-lab Medistra dan lain-lain gitu ya. Pastikan kalian baca ya, baca dan pahami SOP pengelolaan limbah ya. Karena itu jadi pedoman kerja kalian sehari-hari. Jadi kerja itu bukan pakai insting ya. Mentang-mentang kalian mungkin sudah terlatih di tempat lain gitu ya. Jadi kalian nggak ngikuti SOP yang sana, jangan. Ya, SOP itu tujuannya adalah untuk tadi itu ya supaya semua orang bekerja itu bukan dengan insting tapi dengan apa yang tertulis. Karena ada apa ya? Prinsip kerjakan apa yang tulis, tulis apa yang dikerjakan. Gitu. Kerjakan apa yang di SOP ya. Yang sudah kamu kerjakan dengan SOP ya tulis sebagai bukti bahwa kamu sudah mengerjakannya gitu. Nah, itulah dia prinsipnya. Kerjakan apa yang tulis, tulis apa yang dikerjakan. Ya. Nah, sehingga semua orang itu bekerja itu sesuai dengan SOP, dengan ada relnya masing-masing, ya, bukan dengan instingnya. Kalau semua membawa insting ke dalam laboratorium, yang satu ngerjainnya dengan cara A, yang satu ngerjain dengan cara B, yang satu ngerjain dengan cara C, itu bisa berantakan kan semua. Ya, hasilnya nggak karu-karuan nanti gitu. Jadi, ikuti SOP, pastikan kalian itu menangani limbah dengan sesuai dengan peraturan dan persyaratan yang berlaku, ya. Nah, coba kita lihat studi kasus ya. Jadi, misalnya ada laboratorium biomedis ya di rumah sakit Universitas Y ya, melakukan 100 tes darah rutin tiap hari ya. Plus juga ada penelitian kultur sel. Jadi bayangin berapa banyak tuh limbah yang dihasilkan ya. Ada limbah infeksius ya. Dari mana? Dari sampel darah, serum, kultur sel ya yang sudah terkontaminasi ya. Ada limbah tajam dari apa? Jarum suntik yang dipakai untuk ngambil sampel tadi ya. Lancet ya, pipet kaca, ya kan ada pipet pester kaca itu ya. Nah, kemudian ada limbah kimia dari mana? Dari regen-regen yang dipakai untuk ngetes darah ya, pelarut untuk ekstraksi DNA gitu ya. Terus ada limbah patologis dari mana? Jaringan biopsi, limbah farmasi ya dari antibiotik yang kadaluarsa untuk media kultur. Nah, solusinya bagaimana? Jadi laboratorium ini mengembangkan sistem pemilihan apa? Pemilahan limbah dengan kode warna yang jelas. Ya. Terus mereka juga rutin kasih pelatihan ke semua staff ya. Terus mereka bekerja sama juga dengan pengelola limbah B3 yang sudah berlisensi. Ini contoh pengelolaan limbah yang terintegrasi dengan baik ya. Jadi ini bisa inspirasi lah jadinya untuk lab-lab lainnya gitu ya. Oke. Nah, kalau terjadi keadaan darurat bagaimana? Jadi contoh salah satu keadaan darurat ini adalah tumpahan limbah. Ya, ini kan tidak disengaja gitu ya, terjadi tumpah gitu ya. Nah, ini penting banget ya, karena yang namanya kecelakaan itu hari sial ya, dibilangnya hari sial itu gak ada di kalender ya, ada gak? Hari sial di kalender. Pernah gak apa Rahmat lihat kalender di rumah ini hari sial gitu? Nggak ada, Pak. Gak ada kan? Nggak ada. Bisa terjadi kapan aja kan? Nah, kalau terjadi bisa tumpahan limbah berbahaya. Yang pertama harus dilakukan apa? Adalah evakuasi area. Keluarkan itu orang-orang yang nggak terlibat untuk penanganan. Jadi kan biasanya untuk ERT itu ada timnya ya, Emergency Response Team. Emergency Response Team gitu.
Jadi udah ada orang-orang yang tunjuk kalau terjadi tumpahan siapa PIC-nya. Jadi orang-orang yang nggak ada dalam struktur itu suruh keluar. Karena ngapain rame-rame nengokin kan? Gitu. Ya, juga nanti itu membuat apa? Membuat susah juga nanti untuk evakuasi kalau bisa terlalu rame orang gitu ya. Nah, kedua pastikan kalian pakai APD yang lengkap ya, jas, jas lab, sarung tangan, kacamata, masker kalau perlu ya. Nah, ketiga kendalikan pakai kit tumpahan sesuai gitu. Ya, ada adsorben ya atau neutralizing agent ya kayak untuk asam atau basa kan ada agen penetralnya gitu ya. Nah, yang keempat dekontaminasi area ya, kemudian desinfektan yang tepat maksudnya dipel balik gitu ya, dikasih desinfektan gitu ya. Nah, material pembersihnya juga harus dibuang sesuai dengan limbah dan jenisnya gitu. Dan terakhir, jangan lupa itu kejadian tumpahan itu wajib untuk didokumentasikan juga supaya bisa dievaluasi ya, supaya nggak terulang lagi nanti di kemudian hari ya. Yang perlu kalian ingat adalah bahwa tumpahan limbah infeksius itu dalam jumlah besar, contohnya seperti jumlahnya itu 500 ml. Itu jangan coba tangani sendiri kalau belum terlatih. Minta bantuan tim khusus karena resiko sangat berbahaya ya. Apalagi kalau dia itu ada kuman-kuman berbahaya ya, virus atau bakteri berbahaya ya. Ini catatan pentingnya. Nah, tadi kita ngomong dokumentasi ya. Ini perlu ya untuk akuntabilitas dan legalitas. Yang pertama, kalau kita itu memang ada keluarkan limbah, itu kita harus keluarkan juga namanya manifest. Ini dokumen resmi yang melacak perjalanan limbah dari kita sebagai penghasil limbah sampai ke tempat pembuangan gitu. Terus ada logbook limbah ya. Nah, ini mencatat hariannya itu berapa, yang dihasilkan mingguannya berapa gitu. Dan kemudian ada tadi wadah ya. Wadah itu harus punya label lengkap, jenis limbahnya apa, tanggal pengumpulannya, siapa yang ngumpulin PIC-nya ya, kode identifikasinya sama simbol bahayanya ya. Nah, nanti kalau limbahnya itu udah diambil dan dibuang, kita dapat sertifikat ya. Sertifikat pembuangan, bukti lah gitu dari penyedia jasa sebagai bukti bahwa limbah itu ditangani udah benar lah gitu ya, kan ditangani dengan benar ya. Nah, ini penting banget ya buat laboratorium klinis ya yang sudah apalagi kalau sudah terakreditasi. Itu pasti ditanya ya. Karena sistem dokumentasi limbah yang lengkap adalah bagian dari sistem manajemen mutu tadi, apalagi kalau dia sudah ISO 17025 ya. Nah, sekarang kita coba bicara peran kalian ya. Jadi peran mahasiswa biomedis dalam pengolahan limbah ya. Nah, sebagai mahasiswa biomedis kalian punya peran yang penting dalam pengolahan limbah. Yang pertama apa? Kalian harus mematuhi SOP ya. Tunjukkanlah nanti di lab ya. Kalian nanti kan masuk lab ya. Eh, ya meskipun belum secanggih nanti lab kalian waktu kerja ya, yang ketika kalian nanti sudah tamat, tapi ya kita mulai dari hal-hal yang kecil dulu ya. Jadi patuhi SOP ya, jangan coba-coba melanggar prosedur ya. Terus kalian pastikan juga memisahkan limbah dengan benar sejak awal ya. Jangan sampai limbah itu bertumpuk baru dipisah-pisahin. Jadi dari awal sudah dihasilkan dikit pisah, hasilkan dikit pisah gitu. Jadi jangan nunggu banyak dulu, dikumpulin dulu ya, ditabung-tabung dulu limbahnya sampai menggunung baru dipisah-pisah gitu. Wah, itu kalau udah nengok tumpukan menggunung gitu pun kita malas kerjanya ya. Gitu. Jadi dari awal kalau misalnya sudah ada limbah langsung buang, langsung pisahkan gitu. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga kalian harus punya mindset bahwa untuk meminimalisir limbah ya, minimalkan limbah itu harus kalian rencanakan praktikum dengan baik gitu. Jangan sembarangan ambil regen sesuka-suka hati gitu. Regensia itu mahal ya. Ambil seperlunya, secukupnya, jangan dihambur-hamburkan gitu. Ya. Nah, yang keempat, jangan ragu untuk melaporkan. Kalau tidak ada kalau bisa contohnya ada kekeliruan atau ketidaksesuaian atau insiden terkait limbah atau tumpahan, langsung laporkan ke asistennya gitu ya. Nah, itu untuk melatih kalian juga ya. Dan yang kelima, kalian bisa jadi agen edukasi untuk teman-teman kalian ya. Ya, mungkin ada yang di sini kurang mungkin tanggap ya dalam melakukan penanganan. Nah, kalian bisa edukasi teman kalian itu. Jadi, contohnya dia melakukan kesalahan, kalian lihat dari jauh. Kalian perhatikan yang dari jauh, dia itu
sepertinya beresiko yang dilakukan itu. Ya, lantas kalian diamkan aja sampai nanti terjadi kecelakaan. Kan enggak kan? Kita harus bagaimana kita itu bisa memBBS dia gitu. Istilahnya kita mengobservasi dia dari jauh, terus kita ingatkan dia kalau dia itu ada melakukan kesalahan. Sehingga tidak terjadi near miss gitu. Atau kecelakaan tersebut tidak terjadi dan dia selamat gitu. Jangan kita udah lihat dia contohnya itu melakukan kesalahan dari jauh, waktu kita nge-lab ya di dalam lab ya, terus kita biarin, baru tiba-tiba meletup itu di meja dia, meledak gitu ya kan. Nah, seperti itu jangan ya. Jadi kita harus juga melihat sekeliling kita, bagaimana teman-teman kita gitu ya. Nah, jadi itu bagaimana kalian kalian jadi agen edukasi untuk orang lain ya. Dan yang keenam di sini adalah kalian bisa kembangkan metode atau inovasi ya untuk mengurangi atau mendaur ulang limbah laboratorium ya. Nah, jadi ingat pengelolaan limbah yang bertanggung jawab bukan soal teknis saja. Jadi technical skill oke ya. Tapi itu ada yang di dalam itu adalah etika tadi ya, etika profesional ya sebagai calon tenaga biomedis gitu ya. Etika ya. Oke. Nah, coba kita lihat ya integrasi dengan materi sebelumnya. Jadi tiga pertemuan terakhir ini satu kesatuan yang utuh sebenarnya, gitu ya. Jadi di pertemuan 9 kita belajar tentang pendataan alat dan bahan. Jadi kita tahu apa aja yang masuk ke dalam laboratorium ya. Terus di pertemuan 10 kita belajar tentang cara aman menggunakan bahan berbahaya ya selama kegiatan lab berlangsung ya. Kemudian di pertemuan 11 kita juga belajar cara aman mengelola sisa ya atau buangan dari kegiatan tersebut. Jadi ini kayak lingkaran pelengkap gitu ya, siklus ya. Jadi kita masuk, pakai, buang dengan aman gitu ya. Masuk, pakai, buang dengan aman. Jadi tanpa pengetahuan tentang sifat dari bahan kimia ya, di pertemuan 10 kemarin ya, kita nggak bisa tentuin cara buang limbahnya yang aman bagaimana gitu ya. Nah, tanpa sistem pendataan di pertemuan 9 kita juga nggak bisa ngelacak bahan apa yang berpotensi jadi limbah gitu. Jadi ketiga pertemuan ini membentuk kayak siklus ya. Jadi siklus pengelolaan bahan yang komprehensif. Dan kalian harus menguasai pertemuan 9, 10, 11 ini. Gitu. Ya. Nah, kesimpulan. Jadi kita sampai di akhir pertemuan ini. Ini slide terakhir, slide 17 ya. Jadi kita coba rekap poin-poin pentingnya apa. Nah, yang pertama, pengelolaan limbah lab yang tepat adalah tanggung jawab etis ya dari kita ya sebagai profesional pengguna laboratorium. Ya. Kedua, sistem pemilahan berdasarkan kode warna sangat penting untuk penanganan yang aman. Ya. Ketiga, ada prinsip 3R, ya. Reduce, reuse, recycle. Ya, kita sudah belajar apa itu tadi ya. Nah, yang keempat, pengetahuan tentang penanganan limbah ini melengkapi apa siklus tadi ya, pengolahan lab, pengolahan bahan lab yang sudah kita pelajari. Dan yang kelima, sebagai calon profesional biomedis, kalian harus bisa jadi agen perubahan. Ya, di mana kalian itu mengelola limbah secara bertanggung jawab. Bukan untuk menyelamatkan diri kalian sendiri, tapi juga untuk menyelamatkan orang lain. Gitu ya. Jadi rekan sekerja, ya, rekan satu tim, ya, itu juga harus kalian perhatikan, gitu. Jadi jangan ada sifat individualis, tahu individualis, mementingkan diri sendiri gitu. Ya, hanya apa namanya itu tidak memperdulikan orang lain gitu. Tidak aware akan kebutuhan orang lain gitu. Ya, sama seperti yang saya bilang tadi ya, kalau kita dari jauh sudah lihat dia itu melakukan kesalahan, ya kita tegur. Tapi menegurnya itu ya bukan dengan cara mempermalukan, tapi ya secara dengan etik lah gitu ya. Kalau perlu ya panggil dia, itu kenapa kamu buat seperti itu? Itu bisa berbahaya loh, gini-gini. Ya mengedukasi dia dengan cara yang respect juga, gitu ya. Sehingga pada akhirnya kesalahan tersebut tidak berujung pada fatality ya, yang bisa membuat dia itu celaka dan pada akhirnya LTI nanti lost time injury gitu. Ya.
Nah, kemudian untuk tindak lanjut ya, jadi saya minta kalian nanti mengamati, cobalah sistem pengelolaan limbah di lab kita itu kayak bagaimana di kampus kita. Ini udah pada masuk lab Kak? Kalau semester satu belum ya? Belum Pak, awal tahun. Awal tahun nanti ya. Ya, coba nanti Iya. lihat-lihat ya. Ini tugasnya ini nggak saya suruh kumpul ya. Coba nanti kalian apa aja ya, explore saja ya. Coba nanti lihat kayak mana di lab biomedis kita di kampus, kayak mana sistem pengelolaan limbahnya ya. Nanti coba ya kalau kalian rajin nanti bikin kayak proposal sederhana. Contohnya untuk kalau ada hal-hal yang kalian temui sebagai ketidaksesuaian, eh coba ajukan proposal untuk pemilihan apa namanya perbaikan ya. Contohnya itu sistem pemilihan limbah bisa aja kan kalian usulkan gitu ya kan. Pak, kayaknya kita harus bikin tempat sampah yang apalah dipisahkan gitu, sampah organik, sampah non organik gitu ya kan, sampah domestik gitu ya, sampah berbahaya, plastik. Nah, itu harus kita beda-bedakan gitu ya kan. Bisa nggak ya kira-kira dibikinkan proposalnya seperti itu ya gitu ya. Dan pelajari coba yang manifest limbah B3. Ya, contoh-contoh manifest ada di Google ya. Kalian bisa lihat kayak mana manifest yang dikeluarkan dari sistem KHLK. Nah, itu sebagai bahan pembelajaran kalian juga. Ya, mana tahu nanti kalian nanti di dunia kerja itu bertugas itu ya menangani limbah gitu ya, limbah laboratorium biomedis itu kalian penanggung jawabnya sebagai orang orang lingkungannya nanti di dalam lab gitu ya. Contohnya seperti di Prodia itu ada loh yang bertanggung jawab untuk bagian limbah gitu ya. Mana tahu nanti kalian sebagai sebagai penanggung jawab di situ, ya kan? Ya. Nah, itu yang harus kita pahami ya. Ya. Coba nanti eh kalau udah dapat yang manifestnya, kalau nggak dapat nanti tanya sama saya aja, nanti saya coba kasih contoh manifest dari perusahaan saya ya. Nah, nanti bisa kalian berlatih kayak mana simulasi pengisiannya gitu. Nah, itu merupakan salah satu ilmu yang apa ya, hard skill yang sangat diperhitungkan ya. Kalau kalian itu sudah paham tentang manifest limbah, ya cara menangani limbah, ya. Kalian nanti interview lah sebagai HSE, Health and Safety Environmental Officer contohnya gitu ya. Di suatu apa perusahaan yang bergerak di bidang laboratorium klinik gitu. Langsung diterima kalian, ya. Karena kalian sudah paham tentang tadi itu ya, penanganan limbah, penanganan bahan kimia dan lain-lain gitu. Langsung diterima, gitu ya. Karena itu yang sekarang lagi banyak dicari gitu ya. Orang HSE, orang lingkungan gitu, yang paham tentang pengelolaan limbah. Karena limbah ini kalau tidak ditangani dengan baik itu bisa tadi itu melanggar regulasi ya. Regulasi itu ada dendanya itu ya. Ada sanksinya kalau bisa tidak dipenuhi gitu. Ya. Oke, sampai sini pertemuan kita kira-kira ada pertanyaan atau yang perlu didiskusikan terkait dengan materi hari ini. Adapun materi hari ini sudah saya apa juga ya, saya rekam juga, nanti akan saya letakkan juga nanti ke dalam grup. Bagi yang merasa penjelasan saya kecepatan, bisa nanti diputar-putar lagi videonya. Gitu ya. Jadi untuk memudahkan kalian juga ya. Selain juga ini juga merupakan bagian dari pelaporan juga ya, karena diminta juga sama jurusan kalau kita itu kuliahnya online harus ada apanya ya, buktinya berupa rekaman seperti ini gitu. Oke, 4 menit lagi kira-kira ada yang mau ditanya? Tidak ada Pak. Tidak ada, udah pada ngantuk ya. Enggak kok. Ya. Oke, kalau misalnya nanti pun ada yang mau ditanya, nanti silakan untuk bertanya di dalam grup ya, dan saya akan coba jawab ya sebisa saya ya pada waktu dan kesempatan yang tepat ya. Kalau tidak ada lagi, saya akan stop share. Terima kasih atas waktu dan perhatian dan atensi semuanya. Sampai jumpa di pertemuan 12 berikutnya ya. Kalau 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 minggu depan belum libur, minggu depan, tapi kalau misalnya udah libur berarti kita ke Januari ya. Udah keluar ya jadwal liburannya dari kampus, Komting. Udah Pak. Mulai tanggal 25 sampai tanggal 2 Pak libur ya. Berarti nanti di atas tanggal 2 baru kita masuk lagi ya. Iya Pak. Oke.
Kalau gitu saya akhiri sesi ini. Terima kasih atas waktu dan atensi kalian semua. Selamat malam. Kenapa? Malam, Pak. Malam, Pak.